Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnaila dengan NPM 2206 10 10 20 003. Saya akan membahas materi mengenai membangun tradisi maritim Kedatuan Sriwijaya. Adapun materi yang dibahas adalah kondisi lingkungan, masa awal Sriwijaya, masa pertumbuhan Sriwijaya, terbentuknya tradisi maritim, dan masa akhir Sriwijaya. Yang pertama, kondisi lingkungan. Sebagian besar pakar menempatkan lokasi wilayah kerajaan atau Kedatuan Sriwijaya di Pulau Sumatera, dan lokasi pusat pemerintahannya masih diperdebatkan karena berpindah-pindah. Dalam hal pelayaran dan perdagangan, tidak lepas kaitannya dengan pelabuhan. Karena itulah para pakar beranggapan bahwa pusat pemerintahan kerajaan ini terletak di tepi pantai. Selanjutnya, garis pantai Sumatera bagian timur. Telaah V. Ogden telah membuka cakrawala baru mengenai Kedatuan Sriwijaya. Dalam telaahnya itu, Ogden mengajukan suatu teori bahwa dahulu pada masa sejarah sekitar 900 sampai 1300 tahun yang lalu, pesisir Sumatera bagian tenggara terdiri dari deretan teluk yang besar. Hasil telaah Ogden ini kemudian hari banyak dianut oleh para pakar sejarah, arkeolog, dan bahkan geolog. Selanjutnya, sumber alam. Yang pertama, hasil hutan. Hasil hutan Sumatera merupakan salah satu komoditas penting dalam perdagangan antar bangsa. Komoditas yang cukup populer pada milenium 1 adalah kapur barus, damar, storaks, candu, dan benzoin. Yang kedua, hasil tambang. Barang tambang yang dikenal oleh para pedagang dan menjadi komoditas penting adalah logam emas. Di samping emas, mineral lain termasuk seperti perak, timah hitam, tembaga, seng, besi, dan air raksa diambang di Sumatera sebelum abad ke-16 atau sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Selanjutnya ada hasil bumi. Hasil bumi Sumatera tidak banyak dikenal oleh para pedagang asing. Berita Cina maupun Arab yang menyebutkan hasil bumi Sumatera yang sangat jarang. Kalaupun ada, berita itu hanya menyebutkan beras dan jelai. Apabila kita lihat dari tingkat kesuburan tanah dan sistem irigasi di Sumatera, maka daerah yang lebih memungkinkan sebagai tempat penghasil beras adalah daerah sekitar kaki Gunung Dempo. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Di Pulau Sumatera sebelum kelahiran Sriwijaya, menurut berita Cina terdapat kerajaan Kandali atau Kuntala yang terletak di sekitar Jambi. Sementara itu, di Jawa Barat hadir sebuah kerajaan yang mendapat pengaruh budaya India, yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan rajanya Purnawarman. Di Asia Tenggara daratan, pada sekitar abad ke-7 terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Lin Yi atau Vietnam, Chen-la di Kamboja, dan Dwarawati di Myanmar. Kerajaan-kerajaan ini mempunyai hubungan dagang dengan Cina dan India. Selanjutnya, masa awal Sriwijaya. Yang pertama, Wanua Sriwijaya. Pakar arkeologi yang pertama kali memperkenalkan Sriwijaya ke dunia ilmu pengetahuan adalah George Quedes. Dalam telaahnya mengenai prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 1868. Berdasarkan telaahnya itu, Quedes mengidentifikasi bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah institusi kerajaan yang lokasinya ada di Palembang. Pada tahun 1922, Westerner, residen Belanda di Palembang selama kurang dari setahun, telah membaca tulisan Quedes dan mulai mencari peninggalan-peninggalan kuno yang ada di wilayah kekuasaannya. Ia menemukan sebuah bantalan teratai serta sebuah fragmen arca yang terbuat dari batu granit. Arca ini kemudian dikenal sebagai arca Buddha dari Bukit Sibintang. Selain itu, ia menemukan prasasti Talangtuo
yang berangkat tahun 684. Pendapat Bukhari mengenai lokasi pusat kedatuan Sriwijaya mengemukakan bahwa Dapun Tahiang bersama pasukannya berangkat dari Minangan dan tiba di suatu tempat yang kemudian membangun sebuah wanua atau perkampungan. Pendapat Bukhari berdasarkan atas pembacaan mutakhir pada prasasti Kedukan Bukit. Prasasti lain yang menguatkan dugaan bahwa Palembang merupakan pusat kedatuan Sriwijaya adalah prasasti Talang Tunggu dan prasasti Telaga Batu. Selanjutnya yang kedua adalah Sriwijaya dan wilayahnya. Dalam menentukan lokasi wanua Sriwijaya, Dapun Tahiang telah memilih tempat yang strategis, yaitu di daerah sekitar pertemuan Sungai Musi, di Muara Kramas dan Ogan. Melalui tempat ini dapat diawasi lalu lintas perdagangan menuju daerah pedalaman. Selanjutnya, masa pertumbuhan Sriwijaya, terbentuknya tradisi maritim. Yang pertama, struktur kedatuan dan birokrasi Sriwijaya. Salah satu pertanda kelompok masyarakat yang telah mengenal peradaban adalah dikenalnya suatu lembaga yang berbentuk kerajaan. Sriwijaya adalah suatu kerajaan yang berbentuk kedatuan atau kelompok datu, dan di dalam kedatuan itu terdapat suatu sistem birokrasi. Mengenai kata datu, Kwedas menginterpretasikan sebagai gubernur provinsi dan kedatuan sebagai kantor dari datu. Di sebuah kota yang matang seperti kota Sriwijaya, tentunya tinggal kelas-kelas penguasa atau para birokrat kedatuan. Keterangan mengenai adanya kelas-kelas ini diperoleh dari prasasti Telaga Batu. Prasasti itu menyebutkan para pejabat dan pegawai kedatuan yang disumpah oleh Dapun Tahiang dengan tujuan agar tidak melakukan pemberontakan. Selanjutnya, kehidupan keagamaan di Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan salah satu pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Karena itulah Sriwijaya banyak dikunjungi oleh para biksu dari mancanegara. Biksu yang datang ke Sriwijaya bukan hanya sekedar singgah untuk beberapa saat. Mereka tinggal untuk waktu yang lama dan mempelajari agama Buddha. Dalam agama Buddha terdapat bermacam mazhab, antara lain Mahayana dan Hinayana. Sumber tertulis dan arca-arca yang ditemukan mengindikasikan bahwa agama Buddha yang berkembang di Sriwijaya bermazhab Mahayana. Akan tetapi para biksu di samping mempelajari agama Buddha Mahayana, mereka juga mempelajari agama Buddha dari mazhab lain. Selanjutnya, perkembangan kebaharian, pelayaran dan perkapalan. Bukti tertulis mengenai penggunaan perahu sebagai sarana transportasi pada masa Sriwijaya diperoleh dari prasasti, berita Cina, dan berita Arab. Prasasti Sriwijaya yang menyebutkan penggunaan perahu adalah prasasti Kedukan Bukit. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Dapun Tahiang berangkat dari Minangan dan membawa 20.000 pasukan dan 200 buah peti yang diangkut dengan perahu. Selanjutnya, bandar-bandar penting. Pada milenium 1 dan awal milenium 2, di Sumatera terdapat beberapa bandar-bandar penting, seperti Barus di pantai barat laut Sumatera, Kota Cina di pantai timur laut Sumatera, dan Jambi di pantai tenggara Sumatera. Barus, sebagaimana diberitakan oleh Claudius, merupakan sebuah bandar kuno yang telah ada pada abad 1 Masehi. Beberapa penulis asing seperti penulis Arab menyebutkan bahwa pada abad 10 Barus sudah menjadi bagian dari Sriwijaya. Ada kepastian bahwa Barus pada masa lampau merupakan sebuah pelabuhan yang terletak di pantai barat laut Sumatera dan sering dikunjungi oleh pedagang asing, terutama pedagang yang datang dari arah barat seperti India, Persia, dan Timur Tengah. Selanjutnya, ekspansi Sriwijaya dalam abad
ke-7 sampai 8. Setelah menetapkan Palembang sebagai kota Sriwijaya, Dapuntahiyang meluaskan kekuasaannya ke wilayah-wilayah jauh dari Palembang. Wilayah yang menjadikan taklukan Sriwijaya adalah Karangberahi, Kota Kapur, Palas Pasema, dan Bungku. Di tempat-tempat ini terdapat prasasti persumpahan yang dikeluarkan oleh Sriwijaya agar penduduk dan penguasa di tempat itu tidak melakukan pemberontakan. Daerah yang pertama kali diduduki oleh Sriwijaya pada awal masa berkembangnya adalah daerah Kerajaan Melayu. Penguasaan atas Melayu dianggap penting karena kerajaan ini menguasai beberapa pelabuhan di sekitar Selat Malaka. Selanjutnya, hubungan politik dan ekonomi dengan kerajaan lain di Asia. Sriwijaya banyak menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia, misalnya dengan Cina, India, Persia, Arab. Politik ditunjukkan untuk kemajuan dan keamanan dalam perdagangan. Selanjutnya, masa akhir Sriwijaya. Yang pertama, serangan dari luar. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang pada masa itu merupakan jalur perdagangan penting. Barang siapa yang menguasai selat itu, maka ia dapat menguasai perekonomian. Karena itulah banyak kerajaan yang berusaha untuk menguasai jalur perdagangan itu. Salah satunya adalah Kerajaan Chola dari India Selatan. Pada tahun 1017, Rajendra Chola telah menyerang Sriwijaya dan kerajaan lain di sekitar selat, dan serangan berikutnya dilakukan pada tahun 1025. Mereka memandang perlu membentuk perserikatan dagang karena mereka tidak mau tunduk pada Sriwijaya yang ketika itu menguasai pelayaran dan perdagangan di selat. Selanjutnya, yang kedua, munculnya kerajaan Islam di Sumatera. Karena ramainya lalu lintas perdagangan di sekitar Jalur Sutra, timbul beberapa bandar penting, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina. Akibat dari adanya kontak dagang dengan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah, daerah asal perkembangan Islam ke segala penjuru pada masa itu, lama-kelamaan di pesisir daerah Sumatera bagian utara, muncul kelompok masyarakat yang beragama Islam dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kelompok masyarakat ini kemudian membentuk institusi yang bercorak lain, mulai dari bentuk kerajaan, kemudian kesultanan. Selanjutnya, runtuhnya Sriwijaya. Prasasti Raja-Raja I dari Tanjore yang berangkat tahun 1030 menyebutkan penaklukan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Selat Malaka. Sriwijaya ditaklukkan dan rajanya Sanggarama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan oleh tentara Chola. Dalam serangan ini, Sriwijaya ditaklukkan tetapi tidak diduduki.